super kaget dengar penjelasan Ustadz ini. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Terus terang, saya tidak tahu siapa nama Ustadz ini, tetapi yang jelas apa yang dipaparkan oleh beliau sungguh sangat mengagetkan bagi saya. Kenapa demikian? Karena status antara Allah dengan Muhammad ada kemiripan dengan status antara Allah yang disapa dengan Bapa dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini dijelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman dikatakan bersama-sama dengan Allah, berarti ada beda realita konkret antara firman dengan Allah, karena dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman berbeda dengan Allah, tetapi ditutup dengan pernyataan yang sangat menarik. Firman itu adalah Allah. Antara firman dengan Allah ada perbedaan, tetapi sekaligus ditunjukkan kesatuan antara firman dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu bukan dalam arti aku dan Bapa sama saja. Yesuslah Bapa itu, Bapa lah Yesus itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi aku dan Bapa adalah satu, ada dua realita konkret yang berbeda, tetapi satu. Satunya di mana? Satu hakikat sebagai yang ilahi atau sebagai Allah. Karena firman itu adalah Allah. Demikian juga di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yesus mengaku secara eksplisit, jelas dan terang benderang bahwa dia keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dari Allah, berarti sebelumnya ada dalam diri Allah. Sebagai apakah Yesus ada dalam diri Allah? Sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Bapak Ustadz yang terhormat tadi berkata Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Ini ada kemiripan Bapak Ibu Saudara. Dan karena Allah itu sebagai wujud Allah, menyatakan dirinya yang gaib, yang tersembunyi, yang misteri itu, lewat mengutus sang firman turun nuzul mengenakan tubuh kemanusiaan untuk menyatakan Allah yang disapa dengan Bapa itu kepada umat manusia. Saya mau kasih tahu, dalam konteks Kristen, Allah itu wajib hukumnya Esa, Echad. Ada kesatuan di dalamnya. Itu pengertian Echad. Allah yang Esa itu, kenapa pengertian Echad itu kesatuan? Karena di dalam diri Allah yang Esa wajib hukumnya
ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Itulah dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Jadi Allah yang adalah wujudnya, wujud Allah itu tidak ada yang bisa melihat. Wujud Allah hanya Allah yang tahu. Tapi menunjukkan bahwa Allah itu ada, pasti ada wujudnya. Wujud Allah itu yang dalam istilah saudara kita Islam disebut dengan zat, memiliki sifat yang kekal ada dalam dirinya, yaitu firman dan roh. Firman dan roh tidak diciptakan, tapi sudah ada sejak Allah itu ada, sejak kekal firman dan roh itu sudah ada dalam diri Allah. Atas dasar itulah orang-orang Kristen memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang yang perlu menjadi perenungan bagi Bapak Ustadz yang terhormat ini, kalau Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Pertanyaannya, apakah Muhammad itu dipuji dan disembah oleh Pak Ustadz? Ini menjadi perenungan bagi Pak Ustadz sendiri.